Kali ini gue sama William beli sebuah car untuk kita giveaway. Keren banget. Jadi car ini bakal kita giveaway. Ada 2 bintang 5 nih, Mona sama Zhongli. Yo, selamat datang di Jadi, halo, selamat datang kembali di LPR Podcast di episode ke 23. Di tema 23 kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat agak sensitif sih, yang sensitif juga. Apa ya temanya? Kenapa harus gue yang ngomong ya? Iya, kita bridging. Gue yang opening. Bahaya kok gue yang ngomong. Temanya apa, Agama. Udah itu aja. Lanjut. Ini penting soalnya. Agama bukan alasan untuk membenci. Nah, karena tema kita agak bahaya, jadi kita bakal ada timer di video kita. Gak mau. Tolonglah, Pak. Udah lama, Pak. Tapi kalau nggak kita mati. Kalau kita mati. Kalau Bangsat ya, Bang, nggak usah tema ini lah. Nggak apa-apa, soalnya view-nya gede. Yaudah. Yakin. Siap. Soalnya di Indonesia itu kan masih kental suasana agama, suku, ras, sara, ya kan? Jadi kenapa tidak kita bahas aja? Nggak mau dikasih air. Salah satu sara ini, ha? Nggak mau dikasih air. Apa tuh air? Biasa susu kental manis kasih air jadi cair. Kental. Susu kata dia kan susu. Ya betul. Ya, itu itu masih maksudnya. kental ya kan. Ya. Agama, Suku, budaya. ras. Makanya kita bahasnya agama doang. Tapi salah satunya yang kita bahas agama. Alasannya karena apa, kan? Ya bahaya gua semua bangsat. karena kita ada keresahan di agama ini. Karena seperti yang kita tahu, karena semua karena Iya, karena apa? Indonesia itu punya 7 agama. 7 bukan 6. Lu paling Konghucu lu. Coba. 6 Konghucu udah termasuk. Nih, Katolik, Nah, Kristen, Islam, nah, Buddha, ya. Konghucu 5. Hindu. 5. Hindu mah. Oh iya 7. Iya Hindu. Tahu? Dah, kok ketawa? Enggak. Tahu. Kok ketawa? Tahu itu apa sih? Tahu iya. Tapi udah termasuk diresmikan di Indonesia. Loh, udah ada ibadahnya kok. Iya, tapi kan resmi nggak? Ya masa itu ilegal. Siapa tahu itu Buddha tapi versi kelasnya. Buddha ada kelas-kelasnya tersendiri. Enggak ada tahu. Tapi cenderungnya ornamennya ke mana? Patung. Iya, dari misalnya warnanya, bangunannya, modelnya kayak gimana kira-kira? Ya mirip Cenderung kemana? Buddha sih, tapi bukan Buddha. Serius bukan. Buddha. Tapi jadi agamanya banyak di negara mana? Tahu itu negara. Apa sih? Ini udah negara yang tahu. Gua nggak cari tahu, cuma gua tahu, gua pernah ikut saudara gua, Cok. Ya udah, jadi Gini ibadahnya. ya, lu jelasin dulu dah. Ini pasti banyak yang kurang tahu. Tahu itu apa? Jadi tahu itu ada suatu agama yang gua aja baru tahu ada pas ikut saudara gua. Ya. Nggak tahu sih itu emang anak buah dari Buddha atau gimana, nggak tahu. Cuma waktu itu gua ikut, jadi agama dia itu waktu itu dikasih makan sebelum doa. Seriously, jadi ada bakmi, ada siomay, ada apa, lu boleh makan. Habis lu makan lu naik doa gitu kan. Iya. Jadi itu jauh sebelum corona ya, jauh sebelum corona. Kita pas baru masuk dikasih kayak parfum tangan atau apa itu, pokoknya tangan kita gini kasih parfum, nanti tangannya jadi wangi. Gue nggak tahu apa fungsinya untuk Parfum kalau tangan lu jadi bau sih aneh, bukan parfum itu. Enggak, gue bingung aja gitu. Mungkin itu semacam air suci mereka gitu kan. Terus pas gue yang benar-benar gue kaget adalah pas ibadahnya itu benar-benar yang seriously I don't know what I do gitu. Ya semua orang oke, terus nanti ada lagunya gini-gini. Bukannya gue meledek ya, bukan. Mungkin karena emang gue nggak biasa gitu. Kayak kita ke Kristen loncat-loncat juga gue masih kayak
what the fuck. Lu mau tahu takut banget kayaknya ngomongnya sama Kristen what the fuck. Gak masih satu ini. Oh. Kayak orang Islam ke kita kan juga ngantuk gue. Oh iya. Ya, kan sama aja. Iya, gue baru tahu sih itu ya, agama lu Kristen ya. Ya udah. Lanjut. Katolik. Oh iya Katolik, lupa gue udah lama nanya Bener, agama Kristen lu. Katolik. Oh iya. Kristen Katolik. Saya itu Kristen Protestan. Lu gimana sih aja? Mau bahas tema agamanya, agamanya lu bingung. Ya udah. Iya sih. Iya dah. Ya udah, jadi maksudnya kita mau merana ke agama mana dulu nih fokus? Agama universal dong Universal. semuanya. Jadi pokoknya maksud yang kita pengen bahas ini, agama itu bukan suatu perbedaan yang untuk membuat kita bukan lalat. Agama itu bukan alasan untuk kita membenci sesama manusia. Iya. Beda keyakinan boleh, cuma kan agama ini sebenarnya diciptakan biar kita berbuat baik. Kenapa malah kita berbuat sebaliknya? Kalau gitu yang mengusahakan agama. Iya. Soalnya banyak ya kasus yang mensalahartikan arti agamanya itu gimana ya pembelajarannya. Seriously? Banyak ya? Banyak dong. Banyak. Salah satunya agama apa? Aduh, jangan dong. Iya. Terlepas dari agama apa ya, gua rasa setiap agama itu punya sisi gelap loh. Iya. Nggak cuma agama satu ini agama itu ya, semua agama punya. Lu mau ngomong kasar-kasar sama gua? Enggak kita ngomongin agama kita aja biar nggak bahaya ya. Iya. Lu kata itu pastor-pastor nggak pernah main jahat. Iya, kayak gimana? Kristen kebentuk karena apa awalnya? Karena kebusukan gereja pada masa itu kan. Paus itu yang kasus itu cabulin bocah. Ada masa gelapnya. Iya. Nah makanya gua gak berani bilang agama lain ya, soalnya kan nanti takutnya universal bahaya. Universal Gua kasih contoh agama gua aja. Tapi belum tentu agama yang lain nggak pernah ada kayak gituan, pasti banyak dong. Iya, cuman kita nggak berani ngomongin aja karena itu bukan agama kita. Makanya gua kadang suka risih aja, kayak bilang agama gua paling baik, lu menghina agama gua, lu abis lu. Padahal kan belum tentu juga. Cuma karena lu suatu kefanatikan yang sebenarnya bukan fanatik jatuhnya ya, ketidaktahuan lu gitu, lu jadi membenci agama lain. Tapi menurut lu kalau misalnya nih ada orang menghina agama lu sebaiknya gimana tindakan yang tepat menurut lu? I don't care. Diemin aja ya. Kalau gue bener-bener cinta agama gue ya, bener-bener gue emang bener-bener menghayati agama gue nggak bakal benci orang itu. Agama gue bilang cinta damai, cinta kasih, tampar pipi kanan kasih pipi kiri, atau kebalik pipi kiri kasih pipi kanan ya. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya lu pernah lihat itu ada keselnya juga dong, pasti ada dong. Kesel sih gue lebih ke kayak ya udahlah gitu. Ya karena lu nggak bisa berbuat apa-apa, kalau lu mungkin mayoritas lu bakal berpikir yang berbeda. Gini dulu deh. Dia ngajak agama itu hal apa ya? Maksudnya dia bilang agama gue ibadahnya bosenin. Dalam apa ya contohnya ya, kayak susah banget ngasih contohnya, kayak Tuhan lu itu fiksi gitu misalnya. Lu agama lu bohong gitu. Patung-patung itu nggak berguna, ternyata lu semua fiksi gitu. Digituin. Lu bakal gimana? Itu dia tapi memperkuat agama dia paling benar. Ada orang ngomong itu depan lu, terus lu ngomong gimana? Gue ngamin aja, tapi dalam hati gue pikir emang patung lu nggak fiksi? Nggak bakal lu balas kayak gitu secara langsung ngomong. Enggak dong, buat apa? Orang mau udah ngomong gitu ke lu, ya lu mau ngomong apa pun percuma pak. Iya. Nggak bakal lu bisa debat sama orang kayak gitu deh. Iya. Soalnya gimana ya, kayak biarin aja kalau emang dia punya pikiran kayak gitu ya udah mau gimana. Kecuali dia meledek pribadi gua. Misalkan gua jadi Romo nih, contoh aja misalkan. Gua kan disumpah nggak boleh nikah, nggak boleh gitu kan. Tiba-tiba ada orang agama lain ngeledek, lu jadi Romo main jablay mulu gitu kan. Walaupun gue sebenarnya enggak, itu mungkin gue masih kesel, ngapa lu fitnah gue gitu kan. Itu meledek pribadi kan. Kalau jatuhnya kayak meledek cuma kayak patung lu fiksi apa, ya gue juga pikir emang patung lu nggak fiksi anjing. Patung lu dibuat manusia kok. Kayak gitu kan jatuhnya. Emang patung tiba-tiba turun dari langit. Iya. Emang gue juga setuju. Tapi menurut lu kenapa ya orang-orang yang masih berpikir kalau misalnya kita ledekin agamanya masih marah itu kenapa ya? Karena apa? Karena saking cintanya, apa ajaran dari guru-gurunya yang terlalu fanatik atau gimana? Itu kan yang gue bilang di awal, tidak ketahuan. Jadi tuh orang nggak tahu kebusukan agama dia, jadi dia pikirnya itu agama dia ya udah paling baik aja.
agama gue paling tidak tercela lah, agama lain tercela. Jadi gini contohnya, gue tahu agama lain busuk, tapi gue nggak tahu agama gue juga busuk. You know what the difference? Lagi kalau misalnya lu kasih tahu, menurutku juga dia nggak bakal tutup mata sih, kayak enggak lah, lu nggak tahu apa-apa tentang agama gue. Ya sih, justru karena dia dari awal udah dia nggak tahu, dia jadi fanatik, udah menutup diri aja. Iya, walaupun dia tahu sebenarnya ada yang salah juga dengan agamanya kan. Tapi walaupun itu salah, di mata dia tuh udah benar aja. Kayak I know this is fuck shit gitu kan, tapi like I don't care. Iya, kayak cinta. Lagi juga hal itu nggak ngaruh ke hidup dia, ngaruhnya ke hidup orang lain. Iya, buat apa juga gue peduli. Biasanya sih yang gue dengar orang-orang ngomong gitu karena cinta yang berlebihan terhadap Tuhannya. Dia nggak mau, ini Tuhan gue, lu jangan kayak gitu, kayak hormati lah gitu, saling toleran lah. Kalau menurut gue sih gitu-gituan nggak tahu ngaruh. Itu ngaruh ke minoritas sama mayoritas juga. Lah contoh aja agama yang sama mayoritas di sini ya. Kalau dia agama lain dia minoritas, mau secinta apapun dia, mau sefanatik apapun, terus agama diledek, emang bisa ngapain? Ya bisa marah doang. Bisa mingkem doang. Iya. Ngomongnya berani. Nah, iya. Mau secinta apapun tetap aja nggak bisa kan. Ngaruhnya ke mayoritas minoritas aja. Lu kalau minoritas ya coba bisa diem. Makanya kalau dibilang fanatik gitu karena cinta ya bullshit. Iya. Karena lu punya power aja. Iya memang. Kayak ini contohnya, kayak misalkan ya, contohnya ya. Kan kita tahu nih sendiri nih kalau di negara kita kan punya mayoritasnya agama apa kan. Mereka kan kalau ada banyak oknum yang terlalu fanatik kan. Kayak ini paling benar, ini agama gue paling benar. Nah, berbeda di negara India. India kan Hindunya yang paling tinggi kan. Nah, di situ kebalikannya, negara beragama Islam itu jadi minoritas. Jadi lebih Jadi kalau misalnya agamanya Islam dihina nih, mereka ya udah sama kayak kita sekarang minoritas gitu. Ya kan gue bilang. Jadi kuncinya di mayoritas minoritasnya. Iya, emang kuncinya itu lu punya power atau enggak. Bukan masalah lu cinta atau enggak. Kalau semakin lu cinta semakin lihat lu semakin marah, bukan. Semakin lu punya power semakin marah. Itu aja contohnya. Lu kalau punya power gede nih, mau diledek cuma satu kata aja, anjing, gitu aja, udah lu marah gede banget. Iya. Kalau nggak punya power, mau dari anjing sampai bangsa sampai jet, lu juga diem. Iya makanya. Iya makanya memang mayoritas itu berpengaruh banget. Nah kalau misalnya agama lu yang mayoritas, lu bakal begitu nggak? Gue bakal benci orangnya atau nggak? Nggak bakal. Misalnya ada yang kebetulan ngeledek agama lu, terus lu mayoritas nih, lu bisa banget lu penjarain dia kalau lu mau. Lu bakal ngakuin itu nggak? Nggak dong. Kenapa? Lu mayoritas, lu punya power. Buat apa? Gue kadang malah nggak ngerti kenapa kita selalu ribut tentang gitu. Kayak ini masih banyak masalah lain yang lebih gede gitu loh. Kayak masalah yang benar-benar mempengaruhi hidup lu. Sekarang gini deh, kita ribut tentang gini-ginian, gue penjarain lo, hidup gue berubah? Kagak. Apa itu yang Tuhan gue mau? Kalau ditanya dalam sih enggak sih harusnya. Enggak. Tapi kayaknya kalau orang yang penjara sih justru kayaknya kebalikannya. Iya. Maksudnya? Kayaknya sih iya, Tuhan gue maunya gue mesti penjarain orang-orang kayak gini. Kalau bisa bunuh. Tahu kan lu? Tahu kan? Lu bisa bunuh. Gue kadang tuh masa-masa itu gue kayak greget gitu. Gue bukannya greget sama ininya ya. Agamanya kan, bukan dong. Sama orangnya kan. Gue greget sama orangnya. Kenapa lu? Gitu. Pengen gue cubit gitu ginjalnya. Waduh. Itu mati dong. Aduh anjir, ngeri banget. Terus kayak kita ribut gini. Ribut tuh sebenarnya ulang aja gitu lah ya. Nih ya, kayak kita ribut tentang A. Terus 2019 tentang A, 2020 tentang A, 2021 tentang A. Selamanya tentang A gitu. Cuma diulang-ulang aja. Lagi nggak bakal ada habisnya kalau lu menjarin orang-orang kayak gitu kan. Ya buat apa juga? Iya kalau misalnya lu menurut lu benar memenjarakan, nggak ada habisnya, pasti ada aja yang bakal menghina. Cuma
tergantung lu nya aja mau gimana nanggapinnya. Kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit nggak sabar mah ya udah ini karena menurut gua semua agama itu nggak ada yang ngajarin kejahatan ya. nggak ada. Kalaupun ada agama yang ngajarin kejahatan itu pasti agama sesat. kita ngomong agama yang benar-benar agama aja lah ya. Gue yakin itu semua nggak pernah ada yang ngajarin kejahatan. Kalau lu emang fanatik seharusnya lu tahu lu nggak boleh ngebalas kejahatan dengan kejahatan seharusnya. Cuma kan balik lagi ke orangnya. Kalau gue ledek begitu, gue punya power, gue nggak bakal kayak bangsat lu, anjing lu mati lu, terus gua ambil pisau bunuh dia. Walaupun lu mayoritas ya, nggak bakal gitu kan. Walaupun gua mayoritas, sama gua juga nggak bakal terus gitu gua sih. bakal ambil pisau bunuh dia, enggak lah. Kayak gua ngapain juga gitu bunuh orang cuma karena suatu hal yang belum jujur ya. Suatu hal yang gua belum tahu ada atau enggak. Seriously. Lu aja masih meragukan ya. Kalau itu sih gua nggak berani ngomong. Kan soalnya ajarannya kan berbahagia orang yang percaya tanpa melihat. Ya udah. Kalau itu sih ya. Ya. Masalahnya nggak harus sampai kayak menyiksa orang lain gitu loh. Iya emang harus menyiksa, kayak ya udah kalau misalnya emang meledek ya udah cuman diemin aja. Lagi buat apa juga sih meledek ya? Ya mungkin pikirannya sama kayak orang yang penjarain ini. Jadi dia menjarain orang ini, tapi dia juga menghina agamanya. Jadi kayak saling berantem mereka. Ada ini nggak sih stereotype gitu kayak agama A itu anjing, agama B itu bangsa gitu. Jadi gua nggak tahu sih. Kayak saling tempur aja gitu. Lingkungan gua nggak pernah ada yang sampai begitu. Cuman mungkin di lingkungan mereka ada. Mungkin masih ada yang berpikir kayak gitu. Nah kalau misalnya kira-kira berpikir kayak gitu, gimana cara ngilanginnya? Susah. Itu harus balik lagi ke itu harus di breakdown banyak sih. Mulai dari mana ya awalnya kenapa bisa sampai begitu ya? Mungkin dia punya pengalaman pahit gitu kan, mungkin dia pernah dijahatin atau gimana. Lu tahu nggak sih sampai kayak saking parahnya ya, kita kalau kasih sumbangan ke bencana atau apapun dibilang kristenisasi pak. Nggak tahu ya? Iya tahu sering dengar gua. Kayak misalkan ada tsunami, ada gempa, terus gereja kita kayak kasih ngumpulin sumbangan gitu kan. Dikasih nih. Kita baik loh, benar-benar kita baik mau kasih sumbangan. Enggak ada niat kan. Ini nih kita mau kasih sumbangan nih, semoga berguna gitu. Ditolak. Kristenisasi. Sebenarnya sampai dia bilang kristenisasi pun gua nggak ada pikiran, oh iya benar ya, bisa ada cara gini ya biar orang masuk Kristen ya. Gue balik kasih tau sama mereka gitu loh. Ini mah kristenisasi. Oh iya benar juga loh gue. Iya pas dengar gue kira kristenisasi itu cuma sekedar yang tahu nggak lu di jalan-jalan ngasih buku saksi-saksi kayak gitu-gitu. Oh iya tuh ya. Gue pikir kayak gue pikir caranya begitu doang. Iya tapi kan sampai dia ngomong dia malah kasih kita ide kan. Oh benar juga loh, ada juga cara begini ya. Dia malah ngasih ide baru. Terus yang dulu juga sempat viral itu yang bendera 17 Agustus itu, ingat nggak lo? Yang mana? Yang ada salib yang dipilok-pilok. Oh, yang kata pas ulang tahun 75 itu ya. Ada simbol-simbol yang nggak jelas itu kan tiba-tiba yang kebetulan bentuknya kayak salib. Tuh, dipilok. Sebenarnya pas gua ngeliat itu sebelum pada viral gua nggak tahu itu ada salib, sumpah. Justru kan karena mereka yang pilok-pilok itu kan kita jadi tahu, oh bener juga ada salib. Iya, gue pas pertama lihat malah gue bilang, wih bagus, ada ornamen unik gitu kan. Tiba-tiba ada berita disuruh cabutin karena ada logo salibnya. Wah, oh iya bener juga. Pertama gue masih bingung, mana salibnya? Maka salib soalnya ada di bagian kanan atau kiri begini. Iya. Salib kan nggak begitu. Kayaknya otak bapak-bapak itu yang ngadi-ngadi. Kata gua, kayaknya salah dah bapak dah. Justru gua pikir awalnya tuh dulunya bukan salib yang dari beberapa pola jadi salib. Gua malah pikirnya ada gambar salib, bener-bener gambar. Iya sama gua pikir juga begitu. Nggak ada sama sekali sampai gua teliti bener-bener. Oh di sini maksudnya. Cuma itu kan polanya juga beda-beda. Iya makanya. Kecuali kalau satu garis lurus panjang, satu garis lurus begini, nah itu baru lu bisa dah pertanyain, protes lah, nggak apa-apa. Ini kan begini, mau satu sini garis sini.
Makanya itu yang gue masih greget kayak kenapa gitu, karena cuma kita beda kayak cari-cari alasan untuk membenci gitu. Itu kan cari-cari alasan jatuhnya kan. Iya, cari-cari alasan. Cari-cari alasan banget dong. Orang Adam Ayub tiba-tiba dipilot apaan sih. Padahal gue kayak liatnya wih keren, logonya lebih niat gitu. Tiba-tiba salib. Tapi kita jangan ngomong terlalu parah lah. Berarti Iya. Iya udah. Karena ajaran ya. Kita nggak bisa bilang karena ajaran pak. Contohnya sih iya sih bisa banyak hal kayak dari mana. Makanya kadang-kadang gue suka mikir apa sih maksudnya titiknya dari mana bisa sampai berpikir kayak gitu. Mungkin menurut gue ya, mungkin masih banyak orang yang sulit menerima perbedaan. Kenapa? Kan enak maksudnya. Sulit aja menerima orang lain bukan dari golongannya. Iya sih kayak pernah nggak sih lu kayak mikir gitu kan, misalnya kita kasih contoh gampang aja nih, misalnya ada sekumpulan orang kaya, tiba-tiba ada orang miskin mau masuk ke kumpulan orang kaya itu, apa lu bisa terima? Pasti susah. Pasti susah. Makanya mungkin gue pikir masih banyak orang di Indonesia ini ya khususnya, masih banyak orang susah menerima orang-orang yang benar-benar beda gitu. Kayak kita ambil contoh gampang aja lah, kalau misalkan orang Jawa misalkan sama orang Kalimantan atau orang Sulawesi mungkin nggak tahu beda jauh ciri-cirinya kan, mungkin masih bisa terima-terima aja walaupun beda, mungkin beda logat sama bahasa dong, tapi penampilan fisiknya masih nggak tahu beda jauh kan. Bayangkan kalau orang Jawa tiba-tiba ketemu orang Papua tuh masih sulit pak diterima. Iya. Karena orang-orang itu masih mikir dia beda banget fisik sama gue, nggak bisa nerima perbedaan yang benar-benar jauh. Iya kayak gitu, kayak nggak usah jauh-jauh, kayak kita aja dari ras kita sekarang. Tiba-tiba keluarga lu ada yang misalnya mau menikah sama orang Jawa ini, kira-kira ada nggak? Pasti ada dah keluarga lu yang bakal kontra sama satu orang Jawa ini pengen nikah sama orang Cina, pasti kan? Kebanyakan pasti nggak setuju. Iya pasti ada, iya kan? Ya jujur lu juga nggak? Lu juga nggak? Misalnya nih adek lu mau menikah sama cowok yang di luar ras lu agak ada kontra dikit nggak lu? Kalau setuju pun? Gue bukannya kontra sih, gue lebih ke kenapa gitu maksudnya kenapa lu cari ya emang kebetulan cintanya dapatnya pas itu klopnya sama yang itu. Susah juga sih kalau lu bakal nerima nggak? Aduh, tapi gue sih sebenarnya pengen aja terima gitu ya. Cuma kalau udah gue ngerinya tuh adek gue nggak terima malah di situ. Itu yang lu ngeri. Ngerti nggak? Kan cewek itu kan harus ikut cowok. Iya. Otomatis cewek gue lebih deket ke keluarga dia dong daripada keluarga gue nantinya. Nah, kan lu nggak tahu orang-orang dia terima cewek Cina atau enggak. Iya. Nah kalau misalnya terima, bener-bener terima gimana? Dulunya bakal iya aja lepas. Enggak, gini nih. Dari kasus ya sejarah Indonesia nih ya, nggak pernah ada orang Cina jahatin orang itu. Tapi banyak kasusnya orang itu jahatin orang Cina dong. Lebih takut mana coba aku tanya? Iya kita dia sih. Atau kita? Kitanya yang takut kan. Iya. Apalagi lu ngelepas ada cewek. Nah, lu caranya gimana kalau misalnya mereka udah klop? Nah, terus lu mau caranya gimana ngasih taunya? Lu mau memisahkan atau lu ya udah tergantung? Gue bakal kasih ya udah kalau gue tahu keluarga dia bener-bener mau terima adik gue. Dengan tulus, nggak asal ngomong doang gitu. Dengan tulus, jelasnya pastinya dengan tidak diskriminasi lagi dong. Bisa aja kan nanti ngomongnya iya tidak pas adik gue datang ke situ didiskriminasi. Kan? Tahu-tahu dikasih makan babi gitu atau gimana gitu, tahu-tahu nggak boleh makan satu piring bareng gitu kan, nggak boleh makan piring yang sama. Nah kan kasihan juga deh, gue nggak mau lah gue lepas begitu apa-apaan lu. Tahu-tahu nggak boleh ini Sinca gitu kan, nggak boleh datang ke rumah keluarga gue ke Sinca, atau nggak boleh tradisi Cina gitu kan, kasihan juga. Iya, makanya kalau sebelum kejadian itu lu coba kasih tahu adek lu pikir-pikir ya, dulu. minimal boleh lah kita kayak adat ras kita, boleh lah ada adat kayak kalau kita Cina gitu atau apa, lu jangan larang lah, maksudnya ya lu tahu diri juga lu nikah sama yang beda ras, masa lu nggak mau terima perbedaan? Mungkin cowoknya mau badannya doang. Mungkin cowoknya mau tapi keluarganya yang belum tentu. Iya, makanya gue bilang susah juga, maksudnya kita juga susah ngelepasnya. Banyak sejarahnya kayak kita masa sih beneran bisa
takut juga kita kan. Iya, kita lebih ketakutnya ya, bukan lebih ke ininya. Takutnya kalau justru kayaknya kalau orang dia ke kita nggak ada takutnya deh, lebih enak dibakar malah. Kalau orang dia ke kita lebih enak dibakar mana nih gini ya. Misalkan kita ambil contoh orang Jawa aja, misalkan ambil contoh orang Jawa disiksa orang Cina, kebakar dong, dibanding sama orang Cina siksa orang Jawa. Nggak bisa apa-apa. Tidak bisa. Gua kasih contoh aja kali lu. Iya makanya. Lebih enak dibakar yang mana? Iya, ya udah tau lah kita lah. Ya udah. Nah, makanya gua sih kalau bisa ya cari aja dulu yang benar-benar sama, biar kita enak aja jalannya juga, lebih enak bisa bareng gitu kan, ada apa juga bareng gitu. Nah nggak cuman agama ini kan, lu tau nggak ada isu kalau misalnya orang mau pindah agama itu ada keluarganya yang nggak demen, itu kan juga susah. Nah itu menurut lu gimana tuh kayak gitu? Menurut gua orang pindah agama maksudnya bebasin aja atau lu mesti ajarin dulu jangan siapa sampai dulu situ? Adik gua. Siapa aja, maksudnya temen lu lah, contohnya temen lu dulu. Lo pindah agama Bebas-bebas aja kan. Misalnya dia agamanya sama kayak lu, tiba-tiba mau pindah karena menurut dia agama lu itu kurang serak, kurang benar di dia, lu ya, bakal gimana? Ya kalau emang dia serak di situ ya udah, yang penting buat kebaikan tetap jalan dong. Iya kan. Nah tapi kan kebanyakan di berita-berita kan kalau mayoritas ini agama mayoritas, tiba-tiba satu keluarganya mau pindah ke agama yang minoritas, pada nggak seneng. Jatuh lagi sih kan ke orangnya sih. Ya Allah Pak, masih banyak lo masalah yang bener-bener ngaruh ke hidup lo. Sekarang gini deh, gue kasih contoh nih ya, lo mau pindah nih ke agama A gitu misalkan, terus gue ngarang lu jangan, lu goblok banget sih lu gitu, terus gue jadi benci sama lu gitu kan. Teman kita dari SD hancur cuma karena lu pindah agama anjing. Iya. Goblok banget gak sih? Iya, masih ada yang kayak gitu. Ya ngaruh ke hidup gue kagak, ya gue malah hilang temen anjir. Emang lu pindah ke agama ngaruh ke hidup gue apaan anjing? Iya, makanya nggak ngaruh, di lingkungan nggak tahu ya, lingkungan gue nggak berani ngejudge lingkungan bawah apa enggak, tapi biasanya sih kebanyakan ada yang ngejauhin karena dia cuman beda agama doang, pengen pindah kemana lah gitu. Oh, susah sih kalau gini, emang udah mindset jatuhnya, udah mindset ya, emang udah bener-bener pikir agama dia paling baik, terus udah mikir kalau orang pindah agama dari agama dia tuh tolol banget berarti kan, gitu kan. Berarti lu goblok banget sih, lu udah agama paling baik kenapa lu pindah gitu kan. Iya. Wah susah sih. Tapi kalau gua ya, lu nanya pribadi gua kan, kalau gua sih pribadi lebih kayak ya let's enjoy, yang penting kita temenan aja. Iya, soalnya gua pernah lihat berita di kampung gitu, kayak ada anak cewek dia mau pindah ke agama, adalah mau pindah agama gitu, terus di emaknya nangis histeris, jangan pindah kayak ditarik gitu. Tetangga-tetangganya juga sampai kayak nyamperin ke rumah keluarga ini, kasih tahu lo bye-bye. Terus ini anak yang pindah ini kayak dijudge gitu, tau gak lo? Dijudge kayak ini suaminya nggak bener nih ngajakinnya, ini nggak bener nih, kita mesti kembalikan agama yang seperti semula gitu. Ada yang kayak gitu beritanya di mana gitu, gue lupa, tapi pernah ada, serius, nggak hoax gue. Lo berani sebut nggak dia pindah agama apa dari apa? Yang pasti aslinya mayoritas dong agamanya dong, pindah ke gue lupa Kristen atau Katolik, pokoknya di antara dua itu. Coba gue melihat di sisi pandang gue ya. Mungkin keluarga dia nahan dia, mungkin keluarga dia nahan dia karena takut nggak bisa ibadah bareng lagi kan. Harinya kan hari-hari besar emang beda kan. Mungkin nanti nggak bisa lebaran bareng kan, nggak bisa kurban bareng atau gimana gitu kan, nggak bisa sholat bareng misalkan, nggak bisa ke masjid bareng, bisa jadi dong. Yang gue nggak ngerti kenapa kampungnya juga menolak. di situ yang gue kayak what the fuck gitu kan. Iya, gue juga pas lihat beritanya, oke lah kalau misalnya keluarganya masih kurang bisa menerima, itu maklum. Gue juga mungkin begitu. Tapi kenapa satu kampung? Emang dia apa posisinya di desa itu? Gak ngerti gue. Mungkin teman, makanya gue bilang mungkin teman. Makanya tadi gue nanya lu, ada nggak kira-kira temen lu yang modelnya kayak gitu? Soalnya gue dengar berita ini ada tetangganya sampai kayak gimana? Ini kayak anak bandel aja gitu dianggapnya.
Ngerti nggak? Gue nggak ngerti sih gue kenapa. Jadi ngelihat suaminya yang ngajak itu seakan-akan orang jahat. Ya itu lah, kenapa kan gue bilang agama itu nggak harus dipakai untuk membenci. Kenapa sih lu harus pikir agama lu paling baik terus lu menghina agama lain? Kenapa sih? Makanya Lu ada masalah apa sama hidup lu gitu? Makanya mungkin kalau lu nggak seneng anak lu pindah nggak apa-apa, tapi kalau sampai membenci agamanya itu kan gimana ya? Gimana, susah juga ngomongnya, apalagi sampai bawa-bawa tangga gitu, sampai diskusi. Sejujurnya nih ya, gue mau ngomong gini ke lu ya. Apa? Gue udah hampir nyobain semua agama kecuali agama mayoritas ini. Hampir gimana? Lu hampir masuk. Loh, gue udah pernah ke gereja Kristen, gue udah pernah ke wihara, gue udah pernah cobain Konghucu, gue pernah cobain Tao, gue udah pernah cobain agama gue sendiri. Hindu kan sama Buddha hampir sama. Hampir sama. Oh, hampir sama. Ya wihara kelenteng. Cuman yang udah pernah gue cobain semua kecuali itu satu. Kenapa gue gak pernah cobain? Satu, gue gak punya teman yang agama itu benar-benar kuat. Ya maksudnya benar-benar menelaah banget itulah. Ya teman-teman gue yang agama itu bangsat semua jadi. Emang masa dia mau ngajak ke masjid emang dia bangsat KTP aja. ya. Iya emang udah agama KTP semua atau temen gue yang itu. Kedua gue takut masuk ke situ. Pertama karena emang udah ras beda ya kan. Yeah. Pasti kan kalau kita masuk itu dia bingung dong, ini ngapain nih Cina gitu. Jadi orang yang aneh banget gitu kan. Ya makanya gue sih mikirnya kayak, makanya gimana ya, aduh susah juga gue kalau ngomong takut gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngebahas secara terang-terang tuh banyak bisa kita bahas kayak iya lu kenapa sih gitu, ayo dong kita ngopi bareng duduk gitu kan. Jujur gue udah cobain semua agama dan nggak ada bagi gue agama ini lebih baik, ini lebih baik. Mungkin lu harus ketemu ini semua sama gitu loh. Mungkin lu harus ketemu orang yang bener-bener agama itu, Islam itu, cuman yang bener-bener open minded, maksudnya terbuka untuk menerima siapapun. Lu mesti ketemu orang kayak itu biar lu ngerti bagusnya. Masuk situ ya? Enggak masuk, maksudnya masuk agamanya, cuman ya, lu mengerti baik lu agama ini nggak buruk-buruk amat. Tapi dia boleh nggak ya kan, kalau kayak agama Kristen boleh tuh ngajak agama lain, atau agama Buddha boleh, gue kan boleh tuh biar apa? Maksudnya lu boleh nggak masuk ke masjid gitu? Maksudnya benar-benar ibadah gitu, maksudnya gue boleh begini nggak? Kan nggak tahu juga. Wah, gue nggak tahu, gue nggak berani ngomong. Iya kan? Iya, nggak tahu gue. Kalau agama lain kan boleh. Tapi kalau mungkin ngobrol-ngobrol sama ustadz yang lebih ngerti gitu, yang paham, iya. itu sih bisa banget. Kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Seru sih kalau bisa. Iya bisa, seru banget itu. Jadi kita ada perspektif lain gitu kan. Soalnya kita jarang ada temen yang beragama itu. Tapi karena kalau orang begitu ya kita juga udah males temenin ya, mau gimana. Kebanyakan ya, bukan semua. Iya kebanyakan. Ya maksudnya orang-orang yang emang agamanya dalam biasanya emang udah males aja sama kita. Makanya teman kita yang agama itu bangsat semua jatuhnya. Nggak dapat yang bener-bener ini. Karena ya makanya gue nggak ngerti kayak halo masa sih gitu loh, agama lu mengajarkan suatu kebencian. Gue sih nggak percaya ada suatu agama yang mengajarkan kebencian. Gue udah cobain semua agama loh. Iya, kita nggak berani ngejelasin agamanya baik apa enggak gimana kan, karena kita belum mencoba juga. Ya kita belum mencoba. Iya, gue udah pernah dengerin itu orang pendeta setiap hari ngoceh-ngoceh segala macam. Gue udah pernah dengerin lagu-lagu Buddha segala macam. Semua ngajak kebaikan kok, liriknya bagus-bagus semua. Gue suka Taiji, gue suka kasih lagu-lagu orang Buddha itu, biasa gue setel di mobil. Enak-enak kok lagunya. Gue suka kok bau hio. Gue pernah bilang kan. Udah banget bau hio anjing. Nggak tau kenapa kalau cium tuh adem aja bawaannya. Iya, kayaknya lu mesti mencoba-coba masukin agama itu lebih dalam biar lu ngerti baiknya di mana. Nggak selalu orang-orang jahat. Emang sih kebanyakan di lingkungan lo mungkin. Lu kebetulan dapet lingkungan yang agak kurang gitu. Kurang untuk menerima lu. Seharusnya nih ya. Seharusnya kalau emang benar-benar orang fanatik tuh benar-benar cinta pada Tuhan atau cinta pada agama dia, seharusnya dia nggak begitu sih. Gue nggak percaya orang-orang yang bikin onar segala macam tuh orang fanatik. Gue banyak orang ngomong ini mah orang fanatik nih begini-gini nih, goblok sih gue bilang.
orang fanatik nggak mungkin kayak gitu sih, gue bilang. Soalnya kalau dia orang fanatik harusnya dia tahu Tuhannya nggak bakal mau kayak gitu. Tuhannya dia tuh nggak bakal mau lu berbuat jahat kayak gitu anjing, nggak bakal mau. Iya, walaupun mindset mereka justru kebalikannya yang lu ngomong mau. Iya makanya gitu. gue pikir gue nggak percaya itu orang fanatik. Oknum kali ya mungkin sebutannya. Itu orang yang gimana ya, udah dicuci otak mungkin sama yang emang punya niat jahat. Iya mungkin. Nah mungkin karena dia dicuci otaknya dengan cara-cara agama, makanya dia pikir dia fanatik. Ngerti nggak lo? Jadi dia setiap hari nih, gue jahat nih, gue petinggi suatu agama nih, gue cuci otak aja dia pakai agama, tapi gue cuci otaknya dengan ajaran yang salah. Jadi itu orang cuci otak dengan suatu agama, dia bilangnya dia fanatik, sebenarnya kan dia dibodoh-bodohi. Iya bisa jadi. Gue nggak percaya orang yang berbuat jahat itu orang fanatik. Gue nggak percaya orang fanatik itu pasti tahu suatu kebaikan itu agama dia. Gue juga baru kepikiran mungkin karena alasan mereka gampang dicuci otak begitu karena pendidikan juga, tingkat pendidikan. Oh jelas, itu salah satu banget, juga ya. Ngaruh. Makanya lu suka lihat kan kenapa biasanya teroris atau segala macam itu lingkungannya agak kebanyakan ya. Ada yang kayak yang kasus itu tau nggak, yang di mana itu ya? Ada lah pokoknya itu orang kaya. Tapi kan kebanyakan yang kita lihat rumahnya begitu, gimana lingkungannya begitu. Kadang-kadang banyak orang bertanya gitu, kenapa gue harus sekolah 12 tahun, kenapa gue harus kuliah 4 tahun. Untuk menghindari itu. Bukan, kenapa gue harus kuliah 12 tahun, kenapa gue harus kuliah 4 tahun gitu kan. Padahal pas kerja nggak dipakai apa-apa ilmunya. Tapi nggak banyak orang tahu sebenarnya lu selama 16 tahun itu lu bukan dilatih ilmu pak, dilatih pola pikir, dilatih gimana cara lu berpikir pas ada masalah. Biar terus moral lu juga ya dilatih ya. Iya. Jangan sampai begitu. Jelas. Iya. Ya udah akhiri saja lah video ini daripada makin panjang. Ntar gue edit green screen-nya ribet time-nya anjing. Iya. Ya udah, jadi ada inti nggak yang bisa lu ambil dari podcast kita di episode 23 kali ini? Ada nggak? Ya itu sih yang gue bisa gue ambil, masih banyak masalah yang bisa kita bahas daripada agama-agama, tiap tahun agama-agama masih banyak kayak corona. Ya korupsi itu yang mesti lebih penting, kemacetan, kebanjiran, iya tuh, Juliari, Menteri Bansos. Nah masih banyak. Kenapa kita bahas suatu agama-agama mulu, nggak ada habisnya gitu. Gue sih percaya orang fanatik itu seharusnya tidak membenci agama lain. Itu yang gue percaya. Asik. Itu yang gue percaya. Ada quotes kayak gitu tulisannya 2020. Udah itu aja kesimpulan gue. Oke mas, makasih sudah menonton. Jangan lupa denger podcast kita di Spotify sama di Anchor seperti biasa. Ini dulu bilangin dulu untuk kalian yang mungkin merasa tersinggung karena suatu kata kita mohon maaf. Oh iya. Jangan jadi kita kasus. Iya mohon maaf, saya mohon maaf kalau jangan ditangkap. Enggak sih, kayaknya nggak bakal nangkap lah ya. Terlepas dari semua ini, kita kan cuma kasih pendapat kita. Ya kalau misalnya ada yang kurang setuju, komen aja. Nggak apa-apa kok. Kalau kurang setuju atau nggak suka, ya sudah nggak apa-apa. Kita nggak maksa kok. Ya udah. Terima kasih telah menonton. Yap. Goodbye. Ata. Saya demen Ata.